Hai Jajaners, selamat datang di acara Taste the Talk, menyantap cerita di balik jajanan. Perkenalkan aku Arum dan selama 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian nih. Dengan pastinya obrolan yang sangat menarik dan juga sangat luar biasa karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu narasumber, salah satu konten kreator di area Salatiga. Beliau sudah menjelajah, mereview, mencicipi berbagai jajanan. Pasti Jajaners sudah menebak-nebak nih siapakah orangnya nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan saksikan cuplikan berikut ini. Tusuk bisa order sate aja pakai lontong atau nasi. Ini yang paketan 15.000 tuh dapat 7 tusuk sate yang baru di Salatiga yang semua menunya di bawah 20.000. Masih anak Halloween di Salatiga gratis cetak foto. Emang ya mini cafe ini tuh ada aja gebrakan. Saya Tehmin. Saya Blimin. Kenapa dipanggil Tehmin? Karena teh temunya dari awal banget zaman kita OMB. Betul. Susah nggak sih Kak jadi konten kreator tuh? Terutama untuk makanan nggak enak, pasti ada Pasti ya. ada sih. Kita sih pengennya setiap di konten itu selalu natural ya. Entah di pribadinya atau mungkin sampai proses icip-icip makanannya juga itu kita usahakan memang pure, jujur pertama kali kita icip. Nah itu kalau sama nggak berjodoh nih ya Kak. Gimana nih nasib akun jajanan Salatiga nih Kak? Apakah sudah pernah dibahas nih Kak? Nggak berjodoh, mungkin selesai sih ya. Kita akun tutup sih kita kayaknya. tutup. Hai Kak, selamat datang di acara Taste the Talk, menyantap cerita di balik jajanan. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan sehat. baik. Baik. Senang sekali Kak saya bisa ketemu sama Kakak. Biasanya kan aku lihatnya di Instagram ya Kak, kebetulan terus hari ini aku bisa ketemu langsung, agak gemeter ya ini karena ketemu sama orang yang terkenal di Salatiga, konten kreator di sini. Nah sebelumnya ini Kak, aku tuh pengen tahu nih Kak tentang jajanan Salatiga itu seperti apa. Mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk para jajaners di luar sana nih Kak. Bagaimana itu jadi konten kreator dan lain sebagainya nih Kak. Tapi sebelum itu nih Kak, tadi kan kita udah lihat sedikit cuplikan ya Kak tentang Kakak, tentang jajanan Salatiga nih ya Kak. Kakak tuh dipanggil Tehmin sama Blimin ya. Betul. Ya, betul. Unik sih Kak, aku waktu tahu juga lihat-lihat di Instagram, di TikTok gitu, Tehmin sama Blimin. Karena kan kadang kita menyebut admin tuh cuma Mimin gitu kan. Tapi ternyata jajanan Salatiga punya panggilan khusus ya kepada Kakak. Tehmin sama Blimin ya. Ya. Kakaknya asli mana tuh kira-kira Kak ini? Kalau Tehmin, perkenalan dulu buat semuanya. Halo. Buat jajaners. Halo Jajaners. Saya Tehmin. Saya Blimin. Oke. Kenapa dipanggil Tehmin? Karena Tehmin ini tuh dari Jawa Barat. Jadi singkatan, betul, dari Sunda. Singkatan dari Teteh Admin. Betul. Kalau Blimin singkatan dari Bli Admin. Oh, Bli Admin. Karena Bapak Ibu asli dari Bali. Oh, aku kira Blimin tuh Bali admin gitu Kak. Bukan ya ternyata Kak. Bukan. Bli admin. Iya, Bli itu kayak panggilan Mas. Oke, berarti nama Blimin sama Tehmin tuh diambil dari asal Kakak ya? Betul Ya. banget. Asal kelahiran dari dulu ya Kak di sana? Iya, Ya. betul. Oh asli sana semuanya ya Kak? Wow luar biasa sekali. Pasti teman-teman jajaners di luar sana juga mikir nih Kak. Kenapa kok dipanggil Tehmin? Kenapa kok dipanggil Blimin? Dan spesial di acara Taste the Talk kalian bisa tahu nih ya Kak asal mula nama Tehmin dan juga Blimin tuh seperti apa. Oke nih Kak, aku tuh pengen tahu nih Kak. Aku pengen tanya-tanya nih. Awal mula Kakak ketemu tuh seperti apa? Kemudian kenapa Kakak memantapkan diri menjadi konten kreator apalagi di bidang kuliner ya ini ya Kak. Kalau aku lihat dari Instagram dan juga TikTok. Nah, itu gimana Kak perjalanannya Kakak itu? Oke. Siapa dulu nih yang jawab? Siapa nih Ya, Temin dulu. Oke, Temin dulu nih Kak. Kalau perjalanannya sendiri itu bermula karena kita ketemu di kuliah ya. Kuliahan. Oh di kuliah awal mula ya Kak? Iya, kita satu universitas. Kebetulan juga ketemunya dari awal banget zaman kita OMB. Betul. Satu jurusan Satu Iya, satu jurusan, Wow. satu kelompok juga pas masa orientasi. Iya. Satu kelompok? Iya. Cinlok ini Kak? Bilang gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti awal mula dari kampus nih ya Kak? Betul. Satu kelompok, terus pada akhirnya? Kita sering jadi ini satu kelompok buat cari tugas bareng.
milih sendiri atau itu juga dipilihin sama dosen-dosen tuh Kak? Dulu milih sendiri sih ya. Oh, milih itu. sendiri. Oh, awal mulanya berarti karena satu kampus kenal, kemudian gimana nih Kak? Tiba-tiba jadi akun jajanan Salatiga ini seperti apa tuh? Terus habis itu kita akhirnya memutuskan menjalin hubungan. Pacaran ya Kak berarti? Iya, nah selama pacaran itu juga kita sering kulineran lah. Oh, emang suka kulineran? Memang suka pada basicnya, kulineran, Kak? betul. Jadi awalnya memang karena aku biasanya sharing di Instagram pribadi aku, Oh, di storyku. betul. Terus teman-temanku suka pada nanya, kemarin makan di mana? Terus akhirnya dari situ kita karena merasa daripada ditanya-tanyain terus, akhirnya kita bikin Instagram lah untuk menjadi wadah kalau misalkan teman-teman nanya bisa langsung aku arahin ke sana. Berarti awalnya tuh iseng-iseng ya Kak? Betul. Nah itu dari akun awal itu tuh langsung dipegang keduanya atau dari kakak, dari Tehmin dulu nih atau gimana nih? Kalau akunnya langsung kita pegang berdua sih. Oh iya langsung berarti ya Kak, dari awal. Betul, dari awal udah dipegang langsung sama kita. Berarti ini ya Kak, kalau jajanan Salatiga tuh aku lihat udah sebesar itu ya Kak akunnya di TikTok dan juga di Instagram. Luar biasa banget loh Kak. Karena sangat terbantu juga kan kami para tim Jajaners. Dan aku pengen tahu nih Kak, kira-kira nih Kak, itu tuh salah satu pekerjaan utama Kakak atau enggak nih? Kalau untuk sekarang sih ini masih jadi sampingan kita. Oh malah sampingan Malah ya sampingan, Kak? betul. Jadi Berarti Kakak ada pekerjaan di luar jajanan kita Salatiga? ada kerja kantoran juga. Oh iya. Tuh, jadi jajanan Salatiga ini jadi wadah lah kalau misalnya kita udah capek kerja, kita happy-happynya di jajanan. Healingnya di jajanan Salatiga, betul ya Kak? Berarti ini kan Kakak ada 2 pekerjaan ya Kak? Pertama di kantor, kemudian ini pekerjaan sampingan. Aku pengen tahu Kak, gimana Kakak membagi waktunya? Karena kan ketika kita udah masuk dunia kerja kan seriwah itu kan ya Kak, seberat itu tantangannya. Nah bagaimana mengimbangi dunia ini konten kreator? Karena kan kita juga tahu bahwa konten kreator itu juga nggak mudah ya Kak, sulit juga kan naik turunnya juga. Nah gimana Kakak memanage waktunya tuh? Kalau kita sih biasanya untuk bikin konten kita kerja. Setelah kerja Sabtu Minggu memang kita bisa dari pagi. full itu Kak? Iya, bisa full. Tapi selama seminggu ini kita nggak pakai 7 hari berturut-turut sih. Oh Karena enggak. kan kita juga pasti butuh istirahatnya juga. Oh iya. Lalu untuk upload konten itu berapa kali Kak kira-kira dalam 1 minggu Satu gitu? minggu itu kita usahakan setiap hari selalu upload sih. Oh iya. Iya. Di keduanya Kak, di akun TikTok sama Instagram? Betul, Iya. di akun keduanya. Wow. Usahakan konsisten untuk upload sih. Ini sih Kak, apa namanya itu, kalau pembagian tugasnya gitu seperti apa Kakak? Untuk ngedit konten dan lain sebagainya gitu gimana nih Kak? Konten ini itu biasanya bikin skripnya dulu. Betul. Oh berarti memang udah dirancang ya Kak? Teknik itu memang lebih ke konsep dari mimpi sampai VO itu dipegang aku. Oh iya. Nah kalau Blimin fokusnya itu lebih ke Kita eksekusinya buat ngambil foto, video, Oh itu dari Kakak, dari Blimin ya? buat editing juga kita dibagi 2. Oh iya. Separuh di Blimin, separuhnya di Teknik. tuh. Oh berarti tengah-tengah tetap bagi tugas Iya. gitu ya Kak? Bagi porsinya gitu ya Kak? Betul. Susah nggak sih Kak jadi konten kreator tuh? Termasuk kalau lihat dari perjalanan memang susah ya. Iya. Lihat. Tapi happy Kak? Ada susahnya, ada happy-nya, jadi balance lah. Oke nih Kak, karena masih ada banyak pertanyaan, ribuan pertanyaan nih Kak yang aku pengen tanyain ke Tehmin sama Blimin. Tapi kita akan tunggu dulu ya Kak, kita akan sama-sama kembali lagi setelah yang satu ini.
Jajaners, kembali lagi bersama aku Arum dan tamu spesial kita hari ini ya, ada Teh Min dan juga beli jajanan Salatiga nih. Tadi nih kan Kak, kita udah ngobrol-ngobrol nih, aku simpulin bahwa pada awalnya tuh itu iseng ya Kak, jajanan Salatiga tuh iseng. Karena hobi juga dari kakak kulineran kan, keduanya punya hobi yang sama, akhirnya terbentuklah jajanan Salatiga nih Jajaners. Dan aku ini Kak, pengen tahu nih sama Teh Min sama Blimin nih Kak. Bagaimana sih Kak kira-kira lika-liku membuat konten tuh seperti apa, suka dukanya, apalagi perkembangan konten kreator saat ini ya Kak yang bener-bener maju pesat sekali konten kreator dan sekarang malah jadi ladang penghasilan kakak ya Teh Min sama Blimin. Boleh dong Kak ceritain dong, pernah nggak kira-kira mereview makanan atau minuman tuh ada nggak enaknya gitu? Kepo nih aku sama pengalaman kakak nih, gimana tuh Kak? Kalau untuk suka dan dukanya ini, terutama untuk makanan nggak enak, pasti ada Pasti ya. ada sih. Pasti ada. Cuman memang kalau ketika kita mendapatkan makanan nggak enak itu, kita bakalan langsung bilang ke ownernya. Berarti untuk bahan evaluasi ya? Betul. Betul. Waktu itu kita pernah ada yang apa ya? Gak usah aja deh, gak usah dibilangin Iya. aja deh untuk kenapanya. Tapi ini biasanya kita langsung bilang ke ownernya. Jadi dulu pernah ada kasus itu menurut kita makanannya tuh enggak apa ya, masih bisa diimprove lah Rum. Jadi maksudnya masih bisa dari segi kadar asinnya mungkin ditambah. Nah habis itu kita bilangin ke owner, akhirnya kita review ulang aja. Jadi kita kasih tahu kekurangannya seperti apa. Lalu kita jadwalkan review ulang, setelah itu memang udah oke, baru kita berani up. Oh berarti kakak tuh ada pengulangan gitu Iya. Betul. memberikan hasil yang terbaik di jajanan Salatiga itu ya Kak. Wow, kalau gitu biasanya yang icip-icip siapa nih Kak? Kalau cip-cip Kita berdua. kita berdua. Kan aku Betul. sering liatnya Blimin. Betul. Kalau buat yang diberi memang Blimin. Oh iya, Tapi Teh Min suka di belakang layar ya Kak? Aku tim belakang layar. Tapi biasanya nanti pas ketika kita nyobain tuh bakal diskusi dulu. Kira-kira kurangnya apa. soalnya kan si Teh Min ini kan juga kecilnya lebih akrab sama makanan yang lebih condong ke asin, gurih. Nah kalau Blimin kan besar di wilayah yang makanannya cenderung ke manis. Di Jawa ya? Iya gitu. Jadi diskusinya di antara situ sih. Kira-kira dari Teh Min kurang manis atau keasinan atau gimana? Oh berarti saling melengkapi. Iya. Lucu ya guys relationship ini. Apalagi punya pekerjaan yang sama, punya hobi yang sama juga kan tentang kulineran nih Kak. Tadi kan di awal aku udah bilang ya Kak, di era sekarang tuh perkembangan konten kreator tuh beneran pesat sekali di TikTok, di Instagram gitu kan. Apalagi di Salatiga aku juga lihat tuh sebenarnya banyak sekali konten kreator tentang kuliner nih Kak. Nggak cuma jajanan Salatiga, tapi mungkin aku pengen tahu nih Kak, tips and trik kakak nih untuk nge-branding jajanan Salatiga beda dari yang lain tuh caranya seperti apa nih Kak? Oke. Tadi dulu nih. Silakan. Kalau untuk brandingnya itu sendiri memang dari kitanya sendiri sih Rum. Jadi dari Teh Min dan Bliminnya ini. Kita sih pengennya setiap di konten itu selalu natural ya. Entah di pribadinya atau mungkin sampai apa namanya proses icip-icip makanannya juga itu kita usahakan memang pure jujur pertama kali kita icip. Jadi memang kalau di jajanan ini untuk apa namanya proses review, jadi untuk reaksi review yang dilakukan sama Blimin itu pertama kali icip ya itu momen pertama kalinya. Betul. Jadi kalau Teh Min ini punya prinsip makanan datang tuh nggak boleh Blimin icip dulu. Sama sekali ya? Sama sekali, ya. Walaupun kan biasanya makanan datang pas lagi bagus-bagusnya. Iya. Dari aroma, dari Iya, tampilan, betul. apalagi kan udah bikin ngiler ya Iya. biasanya. Mau icip-icip tapi sama Teh Min pasti tahan dulu Nggak nanti. boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Dia penasaran dulu. Iya. Biar reaksi yang kita rekam tuh memang pure jujur pertama kali kita icip. Iya. Terus ini nih Kak, di jajanan Salatiga itu kan profilnya tuh warna unik sih Kak itu. Ada gambar kakak dan ini ya Teh Min sama Blimin, itu bikin sendiri Kak? Itu bikin Iya. sendiri sih Bikin ya. sendiri Oh, maksudnya. betul. Kenapa warnanya biru dan kuning nih Kak? Dari sekian puluhan warna yang ada di dunia ini ya Kak, kenapa kok ambil biru sama kuning? Oke, jadi kalau logonya sendiri kalau mungkin teman-teman lihat itu memang deskripsi dari kita sih. Jadi yang cewek tuh aku pakai baju kuning karena kebetulan kuning warna favoritku. Tuh. Kalau yang cowok karena suka warna biru, nah itulah Blimin. Iya gitu ya. Iya betul. Oh jadi semua tuh berangkat dari kesukaan kakak ya. Oke. Ini nih Kak, aku juga mau tanya nih Kak. Kira-kira kakak punya harapan nggak sih mimpi untuk akun dari jajanan Salatiga itu seperti apa? Karena
kebetulan aku juga dengar-dengar ya Kak, perjuangan Kakak juga mulai dari nol, dari followers 0 sampai sekarang udah 60-an ya Kak, 60-an ribu. Itu banyak sekali loh Kak kalau manusianya dikumpulkan di lapangan UKSD gitu ya. Nah kira-kira gimana nih Kak, mimpi Kakak, harapan Kakak untuk akun jajanan Salatiga? Kalau mimpi kita sih dan harapannya semoga kita bisa bikin konten yang tetap ke realnya kita, bisa berdampak juga. Dan yang penting sih bisa ngasih informasi ke jajaner sih tentang makanan yang sesuai sesuai dengan minatnya kita, sesuai rekomendasi dari kita. Kalau Temin gimana? Sama sih, aku sih harapannya jajanan semoga ke depan semakin besar lagi. Amin. Bisa lebih banyak membantu para UMKM yang ada di Salatiga dan sekitarnya. Karena aku juga lihat Kakak sering bantu UMKM ya Kak di area Salatiga dan sekitarnya gitu ya Kak. Jadi buat jajaners yang belum follow akun jajanan Salatiga nih ya, bisa langsung follow. Karena ada banyak sekali rekomendasi yang Kakak Tehmin sama Blimin itu buat ya Kak, kontennya itu sangat membantu, apalagi aku anak kos ya Kak. Jadi kadang kalau bingung tuh tinggal cek aja jajanan Salatiga ada apa aja lagi nih. Nah kemudian nih Kak, pernah nggak sih Kak, ini kan berarti Kakak tuh sedang berada di relationship ya? Amit-amitnya nih Kak, kita berbicara tentang kemungkinan terburuknya nih ya Kak. Tapi kita berdoa semoga langgeng ya Kak, amin. Nah itu kalau sama nggak berjodoh nih ya Kak, gimana nih nasib akun jajanan Salatiga nih Kak? Apakah sudah pernah dibahas nih Kak? Ya, kalau pembahasan sih selalu ya. Iya. Pasti pernah. Kalau misalkan memang nggak berjodoh, mungkin selesai sih ya. Kita akun tutup sih kita kayaknya. tutup. Karena Sayang Kak. ketika kalau misalnya di situ cuma ada Tehmin maupun Blimin aja susah sih. Karena kita memang di dalam akun itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, Kalau Tehmin di bagian VO, Iya. kalau Blimin yang in frame-nya. Jadi ketika salah satu nggak ada, mungkin orang-orang bakal bingung banget sih sama akun kita nanti. Jadi mungkin keputusannya ya kita nggak lanjutin lagi kalau memang kita nggak berjodoh. Gak mau diwariskan gitu Kak ke aku gitu. Mungkin ada lowongan untuk bantu-bantu nih untuk akun jajanan Salatiga nih. Boleh nanti kita ngomong di belakang aja. Nanti dikasih makanan gratis juga gak apa-apa kok Kak, apalagi anak kos ini. Oke nih Kak, masih ada banyak sekali sebenarnya yang aku kepo, yang aku pengen tahu. Mungkin dari teman-teman jajaners juga pengen tahu nih di belakang layar kayak jajanan Salatiga itu seperti apa, Tehmin sama Blimin itu seperti apa. Tapi kita akan lanjut setelah yang satu nih ya Kak. Oke. Jadi ditunggu teman-teman jajaners karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Oh my god! Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Kiroje Fiery Chicken. New flavor, new feeling. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Hai Sobat Jajaners, kali ini balik lagi nih bersama kita, bersama aku Arum dan kedua bintang tamu kita spesial pada hari ini yaitu Tehmin dan juga Blimin dari Jajanan Salatiga nih. Oke Kak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya awal mula terbentuknya Jajanan Salatiga itu seperti apa, kemudian prosesnya sampai sekarang bisa sebesar ini, seluar biasa ini. Dan aku tadi sangat terinspirasi ya Kak, karena Kakak juga ternyata membantu UMKM ya. Sangat jadi inspirasi nih Kak, aku juga pengen jadi content creator nih Kak di bidang kuliner. Nah maka dari itu Kak, karena aku tuh pengen ya jadi content creator, pengen mendalami apalagi di era yang sekarang ini bisa jadi penghasilan juga kan Kak. Aku pengen tahu Kak, tolong ajari aku, mungkin dari teman-teman jajaners juga kepo nih Kak, seperti apa cara kita tuh jadi content creator tuh seperti apa, behind the scene-nya ketika Kakak mencicipi, icip-icip rasa tuh seperti apa, makan tuh seperti apa. Boleh nggak sih Kak aku dikasih tahu tips and triknya gitu Kak? Boleh nggak ya? Bumbu-bumbu dapurnya ini seperti apa nih Kak? Boleh nggak Kak? Boleh dong. Gimana nih Kak? Tolong ngajarin aku nih. Oke, mungkin sedikit tambahan mungkin kalau misalkan kita sebelum review makanannya itu biasanya kita lihat tempatnya dulu. Kita review dulu tempatnya nih kira-kira pilihan tempat duduknya seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Baru habis itu nanti baru kita review makanannya. Berarti yang utama tetap tempatnya dulu ya Kak? Iya, biasanya kita tag tempat baru nanti makanan. Nge-set gitu atau?
untuk Ambil gambar secara secara keseluruhan aja. Tempatnya Tempatnya gitu ya, aja, Kak. Oh, betul. oke, ada oke, area yang oke. menarik yang misalkan kita sebagai customer atau pembeli datang tuh bagus di sini atau di mana. Oke, Kayak gitu. oke. Terus baru ke makanannya ya, Kak? Betul. Gimana, Kak, cara nge-reviewnya nih, Kak? Nah, makanan dimulai dari Blimin dulu nih. Oke, dari Blimin dulu. Ini udah ada kamera-kamera nih, guys. Jajaners pasti udah kepo. Pengen tahu gimana cara membuat konten dari jajanan Salatiga. Biasanya kalau makanan udah datang, kita setting dulu buat peletakannya. Misalkan kayak gini, kita umpamakan pengambilan angle-nya dari sini. Iya, Jadi kan karena si minuman ini kan volumenya tinggi, iya. kita taruh di belakang dulu. Karena kan kita mau fokusnya ke si misalkan mix platternya ini. Iya. Jadi kita sesuaikan dulu. Kalau misalkan udah, baru kita ambil gambarnya. Tuh. Lihat dong, Kak, caranya nih. Kapan lagi jajaners kita langsung tahu nih dari jajanan Salatiga, Tehmin dan juga Blimin langsung nih action di tempat nih seperti apa nih kita? Wow, ada lampu-lampu ya, Kak? Soalnya kan memang perlu kita tambahan lighting nanti buat ngangkat si warna produk yang bakal kita ambil kontennya. Berarti Kakak selalu pakai kamera ya? Kita ada 2 device. Jadi untuk detail makanan biasanya pakai kamera. Kalau untuk reviewnya biasanya pakai ini. Oh, pakai HP. Oke. Kalau kita lihat mix platter ini kan lebih bagus ambilnya dari atas Iya. atau 45 derajat. Jadi kita ambil Itu Kakak mempelajari, Kak? karena di kuliahan juga sih. Oh Karena iya. ada mata kuliah dasar fotografi itu sih Betul. membantu. Berarti itu sejalan ya dengan ini profesi Kakak sekarang sangat membantu ya? Jadi kita ambil kira-kira segini. Iya. Nah, untuk kontennya sih sesuai keinginan sendiri sih, misalkan mau gimana. Entah mau kameranya mau maju atau mau muter mengelilingi si produknya itu bebas. Yang penting sih tujuannya kita menghasilkan gambarnya itu biar orang tahu oh ini makanannya seperti ini. Bentuknya dulu ya, Kak, yang pertama disukai. Oke. Kalau Lanjut. udah baru kita icip-icip. Tuh. Berarti semua yang ada di jajanan Salatiga tuh penataan tuh Kakak semua ya? Iya. Wow. Siapa nih, Kak, yang paling sering nih Untuk apa nih? menata-nata gini? Dia dong. Oke, Kak, selanjutnya gimana nih, Kak? Kalau misalkan kita udah ambil produknya, close up, baru Kita kita langsung icip. Let's go, icip-icip. kan juga selain dari kamera ngambilnya Dari HP. Dari juga. HP. Yo. dari ini dulu aja ya. Iya, dari itu aja. Biasanya kita buat buat menghasilkan konten kita icip makanannya. Misalkan dari kentang dulu aja ya. Boleh. Kentang. Ya. Terus kita colek ke sini nih kan karena di satu platter ini kan ada Iya. pelengkapnya saus. Kita colek di sini. Nah, Oke. itu misalkan udah kita makan. Mau Oh. tinggal nggak, Kak? Terus sama sih itu. Terus kita ada deskripsikan rasanya seperti apa. Karena kan di dalam sausnya ini kan ada mayo, ada saus mungkin barbecue ya. Betul. Jadi ada creamy, asam, gurihnya juga dapat dan bagusnya kentangnya ini matang sampai dalam. Dan mengandalkan cuma rasa dari sausnya, tapi si kentangnya juga udah berasa. Kayak gitu sih. Gitu. Jadi, Kak, kalau di konten itu kan ada jempol, terus ada apa lagi, Kak? Nah, itu tepuk tangan juga ada. Iya, itu artinya apa nih, Kak, kalau bikin konten itu? Itu tuh lebih ke ekspresi setelah kita makan Betul. produknya ini. Kalau di jajanan sih mungkin jajanan juga bisa lihat kadang ekspresinya beda-beda ya. Iya, betul. Kadang mungkin bisa dibilang ini tingkatan-tingkatan. Oh. Kalau yang pertama jempol itu berarti tingkat 1. Oh iya. Kalau misalkan sambil ngangguk Iya. itu level 2. Level 3 sambil tepuk tangan. Nah ini, Paling enak ya, Kak, itu. nah itu masih ada lagi. Ada lagi. Ada ekspresi baru sekarang. Oh, ini udah ada muncul ekspresi baru nih. Apa nih, Kak? Misalkan habis kita icip makanannya terus ada gestur gini. Oh, itu dari
Enak. Udah. Baru udah ada. Jadi tingkatannya sekarang ada 4 ya? Ada satu lagi. Oh, masih ada lagi. Baru lagi juga, Kak. Betul, ada lagi. Nah nih, coba nih. Kita langsung lihat nih Jajaners. Makan ya ini ya. Terus gini Oh. sambil gini nunjukin ke audiens nih. Iya. Kalian harus coba gini berarti paling top. Itu paling top, paling enak ya. Iya. Wow, luar biasa sekali nih Kak. Kita jadi tahu nih proses pembuatan konten dari Jajanan Salatiga itu seperti apa. Ternyata Blimin sangat impresif ya Kak ternyata. Dan itu harus kita rekam untuk pertama kalinya. Oh iya, karena ya tadi ya. Dia kalau misalkan udah icip, terus yang kedua kali baru di tag tuh kelihatan perbedaan ekspresinya. Makanya bener-bener dilarang total ya kalau untuk mencoba. Oke Jajaners, tadi kita udah kenalan nih ya akun Jajanan Salatiga itu seperti apa. Kemudian kita juga udah langsung lihat nih proses pembuatan kontennya, ternyata sangat effort ya Kak. Ternyata perjuangan nih untuk kita menjadi konten kreator tuh luar biasa ya Kak. Ternyata pembuatan masih bikin konten, bawa barang-barang, kemudian ngedit juga. Itu kira-kira berapa hari sih Kak kalau ngedit? 2 sampai 3 sih. 2-3 hari ya. Oke Jajaners, kita tadi udah berbincang-bincang nih dengan tamu yang sangat luar biasa dari Jajanan Salatiga yang terkenal di Salatiga nih Kak karena konten-kontennya yang luar biasa. Dan tadi kita juga udah menyaksikan nih proses pembuatan kontennya secara langsung. Dan ternyata Teh Min sama Blimin tuh sangat se-effort itu. Luar biasa sekali dalam pembentukan kontennya di Jajanan Salatiga. Dan aku senang sekali sih Kak, sebenarnya sangat senang ketemu sama Teh Min dan juga Blimin. Bisa berbagi ilmu, bisa berbincang-bincang. Sangat menjadi inspirasiku juga, apalagi aku pengen terjun dalam dunia konten kreator itu seperti apa. Terkhusus juga di kuliner ya Kak, suka dukanya itu seperti apa. Dan terima kasih banyak karena sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Bertemu dengan para Jajaners di luar sana. Berkenalan lebih dekat dengan Teh Min dan juga Blimin dari Jajanan Salatiga. Jadi untuk kalian Jajaners, jangan lupa follow Instagram Teh Min dan juga Blimin. Namanya apa nih Kak? Jajanan_Salatiga. Jajanan_Salatiga. Terkhusus buat kalian orang-orang Salatiga, wajib hukumnya, itu bukan sunnah ya, itu wajib sekali untuk follow Jajanan Salatiga. Oke Jajaners, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah banyak berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi terima kasih banyak, aku Arum dan juga kedua narasumber kita yang luar biasa ini, Teh Min dan juga Blimin. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu Jajaners, bye-bye.